Nah, yang paling parah kalau ECU kena tuh pasti mobilnya gak mau nyala. Nah, jadi rawannya seperti itu, tapi solusinya ada. Tenang, walaupun itu kekurangan tetap ada solusinya. Ya, halo Sobat Eka TV, jumpa lagi dengan saya Eka di channel Eka TV. Nah teman-teman, ini saya lagi mampir di Kiara Arta Park, Bandung. Dan saya sekalian mau bikin konten aja tentang si all new Kia Picanto ini. Yang teman-teman kalau misalnya cari mobil yang irit atau lagi cari mobil all new Kia Picanto, saya mau kasih tahu kelebihan dan kekurangan si mobil ini teman-teman. Nah, yang pertama kita bahas untuk kelebihannya. Kelebihan yang pertama, si all new Kia Picanto ini harganya tuh di bawah mobil LCGC, tapi fitur dan kenyamanannya tuh jauh di atas mobil LCGC. Dari segi desain juga ini, lihat, ini sangat keren ya, lucu, gagah, karena bagian depannya juga udah gahar dengan tiger nose di sini. Di bawah ada fog lamp yang udah facelift, lampu juga udah belok. Dan untuk body tuh bahannya teman-teman, berat banget ya. Jadi untuk bahan material si all new Kia Picanto ini dibanding mobil LCGC ini sangat-sangat bagus ya. Itu yang pertama kelebihan dari all new Kia Picanto ini. Karena dari harga dia lebih murah, tapi dari segi bahan material fitur tuh menang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, untuk mesinnya dia di 1200 cc dengan 4 silinder. Itu menang lagi di atas LCGC, karena rata-rata yang LCGC tuh Agya ada yang 1000 cc, bahkan tarikannya tuh atau mesinnya getar banget ya. Beda sama si all new Kia Picanto ini. Nah, yang kedua teman-teman, yang ketiga nih, tadi mesinnya nih. Yang ketiga, interiornya bisa dilihat teman-teman, ini keren banget ya, nggak terlihat murahan. Beda sama yang LCGC, dia kalau kepanasan dikit tuh kelihatannya tuh agak-agak kusam seperti itu. Dibalut dengan setir yang lumayan keren ya di tahun 2023 ini, tapi ini udah keren ya, padahal ini mobil keluaran tahun 2011 teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk dashboard interior seperti ini teman-teman. Lalu untuk fitur yang lainnya, kelebihan all new Kia Picanto dibanding mobil LCGC ini ada pengaturan untuk AC yang cukup lengkap ya. Ini ada coolernya, ada heaternya juga. Bahkan di mobil Jepang atau mobil yang lain pun jarang ada si heater ini. Level kipas 1-4 dia bisa diatur di dalam dan di luar untuk sirkulasi udaranya. Nih, ada rear defogger juga. Ini keren ya teman-teman. Jadi si all new Kia Picanto ini menang banyak menurut saya dibanding mobil LCGC dengan harga di bawah ya. Ini range harganya sekitar 80 jutaan. Dapat menang banyak. Kalau LCGC tuh bisa di atas 100 juta ya. Bahkan harga secondnya juga yang 2019, 20, 21, 22 itu masih 80 sampai 90 nih seharga, tapi kualitasnya jauh ya. Berarti emang bagus gitu. Nih, ini dynamic view juga si kaca kabinnya. Transmisinya ada dua ya, ada manual dan matic. Kebetulan punya saya ini manual. Dan yang fitur yang saya suka, power window-nya tuh dia udah 4 power window dengan pengaturan driver tuh udah auto up dan down. Ini ada lock window-nya, dan di ujung tuh ada pengaturan mirror elektrik. Jadi ini menang banyak ya si all new Kia Picanto ini. Ini lacinya udah ada penyimpanan di sini, ada buat cup holder juga. Ini storage lagi. Ini storage kecil kalau kita pakai bawaan single dit udah Kenwood ya. Ini bawaannya keren, bukan murahan. Dan fitur yang lucunya lagi di sini tuh di bawah ada storage lagi. Saya beresin dulu. Ini untuk cup holdernya lucu banget. Kita tekan di sini, dia keluar. Nah, satu lagi. Ini keluar, bisa nyimpen buat minuman atau makanan ya, seperti itu. Nah, ini tinggal
rapihin seperti ini ya teman-teman. Nah ini juga untuk MID-nya, si MID speedometernya itu dia ada eco-nya juga, eco yang sangat unik. Jadi kalau misalnya dia RPM-nya rendah, dia ngasih tahu untuk pindah gigi, atau RPM-nya udah cukup, dia ngasih tahu buat pindah gigi teman-teman. Ini lengkap banget untuk pengaturan lampu bawah, lampu fog lamp, lampu jauh, lampu dekat. Terus ini ada wiper yang bisa intermittent, keren ya, intermittent. Ada wiper depan dan wiper belakang juga. Nah seperti itu. Jadi si all new Kia Picanto ini kelebihannya emang banyak ya. Terus PCD-nya juga bannya saya udah pakai pelek yang ring 15 HSR Ori Merkin seperti ini. Dan di bagian belakang lihat ada rear defogger, ada wiper belakang juga yang di mobil-mobil Jepang lain bahkan LCGC itu jarang. Kalaupun ada, dia harus tipe tertinggi yang harganya lumayan mahal ya, tapi tetap aja LCGC. Ini udah ada sensor parkir juga, dan bagian bagasi seperti ini teman-teman, seperti ini. Oke, itu dia untuk kelebihan si all new Kia Picanto. Dan pajaknya tuh cuma 1,5 jutaan, spare partnya tuh banyak, bisa di online ataupun di offline. Teman-teman bisa lihat video YouTube saya yang lain, ada bengkel khusus Korea di kota Bandung, mungkin di kota-kota lain juga ada, bisa dicari ya teman-teman. Ini suasana di Kiara Arta ya, seperti itu. Dan kita masuk ke kelemahannya. Untuk kelemahannya mungkin kita sambil jalan aja ya, karena ini udah agak sore. Jadi kita sambil nyobain atau test drive si all new Picanto ini. Nah teman-teman, lanjut ya, kita bahas tentang kelemahan si all new Kia Picanto ini. Karena tadi saya udah sebutin kelebihannya apa aja, banyak banget. Bahkan ada kelebihan yang belum saya sebutin, seperti setir tuh dia udah tilt steering, jadi bisa di up and down, bisa diatur sesuai kenyamanan posisi kita berkendara. Lalu ini udah bawaan central lock juga, terus kursi yang warnanya tuh keren ya, warna hitam, terus ada motif garis-garisnya seperti itu. Dan kekedapan kabinnya tuh enak banget ya, banyak banget lah kelebihan si all new Kia Picanto ini. Di samping irit, AC-nya dingin, ada heater dan lain-lain. Nah kita masuk ke dalam kelemahannya teman-teman. Kelemahannya yang pertama itu all new Kia Picanto ini masih tak lepas dari pedal coupling yang cukup keras ya. Jadi teman-teman kalau beli Picanto lama ataupun all new Picanto ya siap-siap aja lah, kakinya agak-agak berotot teman-teman. Nah saya nggak ngerti kenapa si Kia ini ngedesain pedal couplingnya tuh emang agak keras. Karakternya tuh tujuannya seperti apa saya kurang tahu. Tapi kalau misal teman-teman pengen pedal couplingnya nggak keras, pengen ringan, pengen empuk, ada dua cara. Nah yang pertama, teman-teman otomatis bisa ganti ya full si mataharinya, satu set kabel kopling semuanya, pokoknya satu set itu dijamin pasti empuk itu kalau diganti. Nah yang kedua, kalau misalnya nggak mau ganti karena koplingnya masih bagus, bisa pakai pengenteng kopling yang sudah saya sering bahas, namanya MRM manual Rasematic. Di toko online shop juga banyak ya, Tokopedia, Shopee itu banyak teman-teman, biar si pedal koplingnya ringan atau empuk. Nah itu kelemahan yang pertama dan solusinya. Nah yang kedua teman-teman, itu all new Kia Picanto tuh rawan di ECU-nya. Nah ECU itu apa? Komponen buat kayak nyawanya mobil lah teman-teman, karena ini udah injeksi otomatis pakai ECU. Nah dia rawan banget kena ECU-nya. Tapi kabar baiknya di bagian atau di jenis yang hanya matic, kalau manual tuh masih aman-aman aja. Saya belum nemu kasus kalau misalnya all new Kia Picanto kena ECU di jenis manual. Nah banyaknya tuh di bagian matic. Dan ciri-cirinya kalau ECU kena, kalau di jenis matic tuh transmisinya terganggu, terus jedug, dan kalau kita lagi jalan perpindahan dari 2 ke 3 tuh biasanya agak susah atau ngeden teman-teman. Nah gitu. Nah yang paling parah kalau ECU kena tuh pasti mobilnya gak mau nyala. Nah, jadi rawannya seperti itu, tapi solusinya ada.
tenang, walaupun itu kekurangan tetap ada solusinya. Solusi yang pertama udah jelas teman-teman, ganti ECU. Cuma kalau ganti ECU kan harganya lumayan mahal ya, bukan lumayan, emang mahal, apalagi ori untuk sekelas mobil Korea Kia itu pasti mahal. Tapi ada bisa di servis juga sekitar 1 sampai 2 juta itu servis ECU. Dan alhamdulillah teman saya tuh pernah servis ECU di transmisi Matic normal sampai sekarang awet teman-teman. Jadi ya cukuplah 1 sampai 2 juta untuk perawat ECU ya kalau yang Matic. Tapi kalau yang manual aman teman-teman. Itu kekurangan yang kedua. Nah yang ketiga teman-teman, emang si mobil Korea ini tuh fiturnya enak, banyak, nyaman, pokoknya menang banyak lah teman-teman. Cuma sayangnya kalau spare part bagian interior dia agak susah ya. Jadi teman-teman yang punya anak super aktif, terus dashboardnya cacat, patah, si kisi AC-nya itu agak susah teman-teman. Harus inden ke silamnya langsung, mungkin agak lama. Ada sih tapi pasti agak lama. Cuma solusinya bisa kita cari di online shop lagi. Biasanya di marketplace Facebook tuh banyak teman-teman. Jadi jatuhnya tuh cabutan tapi masih original. Nah itu kelemahan yang ketiga. Nah selanjutnya kelemahan yang keempat, sebenarnya kekedapan si Kia Picanto ini, all new Kia Picanto ini sangat bagus ya, karena jauh dibanding generasi sebelumnya yang terdengar suara dari luar. Kalau ini cukup kedap teman-teman, bagus. Cuma sayangnya suara mesin masih tetap terdengar, itu satu. Dan yang kedua, kalau jalannya kurang bagus, suara bantu tetap terdengar ke dalam kabin. Jadi sayang aja teman-teman, kekedapannya tuh bagus tapi nggak sempurna lah. Kalau misalnya pengen kedap banget tuh bisa di bagian kap mesin pakai peredam supaya dia tahan panas ya, si ruang mesinnya bukan tahan panas, jadi nggak terlalu panas lah. Yang kedua, kekedapan suara mesin tuh ke kabin nggak terlalu terdengar. Nah itu. Dan yang kelima ya, saya lupa. Kelima nggak tahu keempat tepatnya teman-teman. Nah kaki-kakinya, biasanya kaki-kakinya penyakit si all new Kia Picanto ini sama kayak Picanto lama, yaitu kalau udah terlalu lama nggak ada peremajaan, banyak suara geluduk-geluduk dan ya agak ringkih aja. Maklum lah, dimakan usia karena si all new Kia Picanto ini 2011, sekarang tahun 2023, dia udah 12 tahun. Butuh peremajaan ya teman-teman. Butuh peremajaan yang menurut saya cukup harus diremajakan, karena mengingat waktu yang 12 tahun itu kalau belum diremajakan ya wajar lah kalau ringkih. Cuma kabar baiknya, ada lagi kabar baiknya nih. Kabar baiknya tuh spare part atau bagian kaki-kaki si all new Kia Picanto ini murah ya teman-teman, nggak mahal. Bahkan bisa ke bengkel kaki-kaki biasa, ke langganan saya Rahayu Motor di Ranca Bolang tuh, kalau kita benerin link stabil yang biasa penyakitnya kena tuh cuma 200 sampai 300 ribuan aja ya, itu di luar jasanya. Jadi masih kabar baik lah teman-teman, untuk perawatannya nggak mahal, cenderung murah dan nggak susah juga. Yang susah ya tadi ya yang bagian interior aja. Nah yang terakhir teman-teman, mungkin kelemahannya tuh karena mobilnya Korea. Jadi orang-orang tuh mikirnya mobil Korea kurang bagus, kurang berkualitas. Padahal jauh dengan LCGC, kualitasnya bahan material tebal, kuat, peredamnya bagus, terus dashboard juga materialnya bagus, kaki-kaki enak, nyaman, AC dingin, ada heaternya. Pokoknya menang banyak lah menurut saya. Apalagi untuk desain harga 80 juta tuh udah tergolong mobil mewah. Dashboardnya tuh kerasa mobil mewah gitu teman-teman. Bahkan adik saya yang tadi naik mobil ini kayak mobil baru katanya. Jadi jauh lah kelasnya sama LCGC ya, kayak Ayla, Agia, Sigra, Datsun dan lain-lain. Oke sobat Eka TV, mungkin segini aja konten kali ini. Udah lama saya nggak bikin konten, mudah-mudahan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat tips dari saya tentang all new Kia Picanto, kelebihan dan kekurangan buat teman-teman yang mau cari mobil harga budget 80 jutaan, menang banyak tapi bukan LCGC. Oke, salam Eka TV.